Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rio Gusnali IPA IB. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat video ceramah tentang hadis akidah. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah hadis akidah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Elan Sumarna dan Bapak Dr. Cucu Surahman. Oke, kita langsung saja lihat video ceramahnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberkahi kita di hari ini yang cerah ini, di semua penjuru di Indonesia yang mungkin ada beberapa yang sedang dilanda bencana. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita pada zaman ini alhamdulillah bisa menerima agama yang dibawakan oleh beliau, yaitu agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang suatu hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor hadis 212. Hadis ini berbunyi seperti ini. Ahwanu ahlin nari azaban Abu Thalibin wa huwa munta'ilun bina alaini yaghli minhuma dimagu. Artinya, penduduk neraka paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dipakaikan sendal kepada dua kakinya, oleh karena dua sendal itu otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 212 juz 1. Oke, jadi di dalam keterangan hadis ini kita tahu bahwasannya orang yang tinggal di neraka yang siksanya paling ringan itu Abu Thalib. Siapakah Abu Thalib? Abu Thalib itu paman Nabi. Padahal Abu Thalib itu suka menolong Nabi, membela Nabi dan lainnya. Hanya saja Abu Thalib ketika akhir hayat tidak masuk Islam, alias mati dalam keadaan kafir. Di sini kita dapat pelajaran bahwasannya mari kita sama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa agar tidak jatuh kepada kekafiran ya guys. Ya teman-teman, maaf ya saya terbiasa di YouTube jadi manggilnya guys ya. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad hanyalah seorang yang memberi peringatan. Nabi Muhammad tidak bisa mengubah hati seseorang, karena Nabi Muhammad pun sesungguhnya hanyalah manusia sama seperti kita gitu. Ada keterangan dalam ayat Al-Qur'an yang bunyinya fadzakir innama anta mudzakir. Al-Ghasyiyah. Itu surat Al-Ghasyiyah yang artinya maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Di ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang yang pemberi peringatan dan hanyalah seorang biasa yang tidak bisa mengubah hati seseorang, karena sesungguhnya yang bisa mengubah hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut bersyukur ya teman-teman, karena kita alhamdulillah diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat iman, dan diberikan nikmat ihsan. Diberikan nikmat iman yaitu bisa mempercayai agama Islam, mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mempercayai malaikat-malaikatnya, mempercayai kitab-kitabnya, mempercayai
hari kiamat dan mempercayai rasul-rasulnya. Nikmat Islam, alhamdulillah kita masih dalam keadaan Islam, yang mungkin di sebagian dari teman-teman ada yang sedang sakit, tapi Islamnya semoga tidak sakit. Masya Allah. Dan nikmat ihsan, alhamdulillah kita masih merasakan bahwasanya diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita lagi kerja atau kita lagi sedang beraktivitas biasa atau sedang main dan lainnya. Yang terpenting jangan melupakan bahwasannya kita itu selalu dilihat oleh malaikat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang ada di YouTube sekalian, kita kembali lagi kepada topik yang utama, bahwasanya jika neraka saja siksaannya paling ringan seperti itu, yang dikatakan dalam hadis Bukhari juz 1 nomor hadis 212, bahwasanya siksa yang paling ringan adalah dipakaikan sendal kepada kedua telapak kedua kaki dan otaknya mendidih. Betapa itu menggambarkan kerasnya neraka gitu ya teman-teman. Apalagi siksa yang paling berat. Apakah teman-teman bisa membayangkan siksa yang paling berat di neraka? Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya di neraka itu kita itu jika meninggal atau mati hidup lagi alias kekal gitu ya teman-teman. Terlepas dari kekal ini berapa tahun gitu. Jadi yang saya maksud dari kekal di sini itu badan kita kekal, namun bisa jadi kita sudah lama di neraka bisa dipindahkan ke surga melalui mungkin syafaat Nabi atau syafaat-syafaat yang lainnya. Maka dari itu teman-teman, kita harus terus berbuat baik agar kita dapat mendapatkan syafaat gitu ya. Apa itu syafaat? Jadi syafaat itu pertolongan teman-teman. Nanti di akhirat kelak Nabi Muhammad SAW pasti banyak memberikan syafaat kepada umatnya dengan menolongnya ketika umatnya sedang kesusahan di hari akhir, dan menolong umatnya yang sudah terjerumus di neraka gitu ya teman-teman. Karena gambaran di akhirat kelak bahwasannya Nabi Muhammad itu sangat peduli kepada umatnya teman-teman. Walaupun ada umatnya yang masuk neraka, tapi Nabi Muhammad terus berdoa untuk bisa agar umatnya dimasukkan ke surga gitu ya teman-teman. Betapa mulianya Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Karena teman-teman di akhirat itu ya, orang-orang selain mungkin para nabi dan rasul ya gitu ya, orang-orang yang selain nabi dan rasul itu tidak peduli teman-teman ya. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Abasa bahwasanya ketika manusia itu dihadapkan dengan problematika di akhirat gitu ya, nah di sana itu pandangannya tertunduk gitu ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Abasa. Pandangannya tertunduk dan manusia itu tidak memperdulikan saudaranya, ibunya, anaknya dan istrinya. Wa idza ayatnya Abasa, wa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu ayatnya ya teman-teman. Pokoknya itu surat Abasa. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwasanya kita itu bakal melupakan istri kita ketika kita sedang dibangkitkan gitu ya teman-teman. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita di situ sedang sibuk menghitung amal-amal atau mengingat-ingat amal-amal dan keburukan yang pernah kita lakukan di dunia. Saking sibuknya kita bisa melupakan anak, istri, bahkan orang tua ya guys. Jadi saya keceplosan lagi ya teman-teman. Nah, jadi kita nanti di akhirat bakal sibuk gitu ya, karena memikirkan apa yang bakal terjadi di
selanjutnya gitu ya teman-teman. Teman-teman yang melihat di YouTube ini, jangan lupa untuk terus beristiqomah dalam kebaikan, pertahankan terus Islam dan iman kita. Jangan sampai seseorang dapat mengganggu keimanan kita. Jika seseorang ada yang mengganggu keimanan kita, ditinggalkan teman-teman. Jangan mau terjerumus ke dalam kejahatan atau keburukan yang teman-teman lakukan, yang teman-teman ajak karena pengaruh orang lain gitu. Karena bertemanlah dengan orang yang baik dan orang yang soleh teman-teman. Karena sesungguhnya orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik itu juga bisa membantu kita di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Jika teman-teman pernah sholat berjamaah misal bersama saya, nah kelak di akhirat ketika teman-teman masuk surga dan tidak melihat saya, teman-teman bisa menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di surga, ya Allah, mana Rio Gusnaldi dulu pernah sholat berjamaah bersama saya, dan dulu mungkin Rio Gusnaldi pernah beramal baik dengan saya, terus bergotong royong untuk beramal baik, misal seperti itu teman-teman. Itu bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan saya dari neraka ke surga. Itu jadi bisa seperti itu teman-teman. Jangan sepelekan teman yang baik, jangan sepelekan teman yang soleh. Dan teman-teman perlu ingat juga bahwasannya teman yang soleh itu cerewet gitu ya teman-teman. Cerewetnya bagaimana? Cerewetnya seperti ini teman-teman. Misal ketika kita punya teman yang soleh, kita lalai dari misal tidur karena lelah, mungkin gadang ya. Tidur biasanya kalau orang yang gadang itu bangunnya itu selalu siang ya teman-teman. Seperti hari ini cuacanya udah siang ya. Atau mungkin masih pagi ya segini ya. Pokoknya udah terang matahari ya gitu ya. Nah, ketika teman kita yang soleh itu, ketika kita punya teman yang soleh, maka teman yang soleh itu akan membangunkan kita di waktu subuh, walaupun dia juga tahu bahwa kita sudah bergadang ya. Kenapa seperti itu? Karena teman yang soleh itu tahu bahwasanya ketika kita melalaikan sholat subuh itu dosa. Jadi dia itu tidak mau temannya itu mendapatkan dosa gitu. Gimana teman-teman? Apakah itu bukan tindakan yang peduli? Tentu saja itu tindakan yang peduli ya. Tapi memang terkadang orang-orang sekarang itu memandang bahwa peristiwa seperti itu malah mengganggu gitu teman-teman ya. Padahal itu sangat tidak mengganggu. Itu adalah mungkin saya bisa bilangnya rezeki gitu ya teman-teman. Karena teman yang seperti itu jarang. Teman yang seperti itu langka, rare kalau bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Ketika kita sedang beraktivitas, kita lupa makan sambil berdiri, ketika kita bersama teman yang soleh diingatkan, hei kamu makan jangan sambil berdiri, makan sambil duduk, karena yang makannya sambil berdiri itu setan. Masya Allah, betapa kerennya gitu ya punya teman yang soleh. Punya teman yang soleh ya teman-teman. Jadi kita bisa membayangkan ketika punya teman yang soleh itu seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa dikatakan cerewet, namun cerewet itu berarti terbagi menjadi dua, cerewet yang baik dan cerewet yang tidak baik. Nah ini yang saya tadi contohkan itu cerewet yang baik gitu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa membayangkan bahwasannya teman yang soleh itu banyak gitu ya. Misal ada 10, nah 10 ini kita liburan bareng gitu ke Pangandaran ya, ke tempat saya ini, ke rumah saya ke Pangandaran. Nah 10 orang misal, ini 10 orang ini orang-orang yang baik dan soleh. Kita bayangkan aja ya teman-teman, kita main ke Pangandaran ya, ke sana ya naik motor. Nah ketika di jalan kita melihat seorang kakek-kakek yang motornya terjatuh ke sawah. Nah kira-kira apa nih yang teman-teman bayangkan ketika ada 10 pemuda yang soleh gitu ya melihat keadaan seperti itu? Pastilah menolongnya teman-teman. Dan seperti itulah memang ketika kita bayangkan memang mengasihkan gitu ya teman-teman. Tapi bayangan ini tidak boleh hanya cuma dibayangkan, kita harus berusaha untuk mencari teman yang soleh gitu ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan teman soleh yang itu, janganlah kalian
membuat suatu masalah, suatu hijab yang dapat memisahkan antara kita dan teman yang soleh itu ya. Jadi kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Sundanya mah ulah dilepaskan gitu ya teman-teman, ulah dijauhan. Marilah kita sama-sama untuk mengikat tali silaturahmi ya teman-teman. Janganlah kita malah menjauhinya, membencinya dan lain sebagainya teman-teman. Pokoknya kalian mungkin, wah, kalau ketika mendapatkan orang yang seperti itu teman-teman, hidup kalian mantap pokoknya ya. Hidup kalian insya Allah akan selalu ada yang mengingatkan, hidup kalian insya Allah selalu ada yang memberi nasihat gitu ya teman-teman, ketika kita sedang lagi jatuh-jatuhnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari ceramah saya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya teman-teman, maafkan jika mungkin ada perkataan atau kalimat yang kurang tepat atau salah dari saya, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan oleh saya pribadi gitu ya teman-teman. Maafkan saya jika ada kesalahan. Oke, terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.